Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Makhluk memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antar manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem, terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen tidak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Pada rantai makanan, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat 1. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya, hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang, konsumen tingkat 1, kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2, katak dimakan oleh ular, ular sebagai konsumen tingkat 3, ular dimakan burung elang, elang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 4, kemudian elang mati dan diuraikan oleh pengurai. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang dalam satu ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu kerbau dengan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Oke, kita lanjut. Kemudian, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya.
Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menopang hidup pada pohon yang ditumpanginya. Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya tersebut. Oke anak-anak, contoh yang lain yaitu ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak juga dirugikan dengan keberadaan ikan remora tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya yaitu pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.